Halo Kak, selamat pagi. Halo, oke sebentar. Belum bisa ini ya, on cam ya. Iya nih, Oke, sekarang udah bisa? oke aku coba dulu ya. Oke, udah Oke, bisa. Halo. oke. Halo Kak, mungkin Kakak bisa perkenalan dulu nih Kak ke 214 participants kita pagi hari ini. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman, antusias banget Sabtu pagi udah ada 200 orang lebih yang masuk ke webinar kita. Perkenalkan nama aku Lutfi, saat ini sebagai R&D Manager di Soft Education. Nah, hari ini aku akan sharing tentang gimana sih strategi untuk pindah karir dan semoga kita bisa ngobrol banyak yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan karir masing-masing. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, terima kasih ya Kak Bianca. Nah, aku akan mulai nih langsung ke sesi utama hari ini tentang pembahasan pindah haluan karir. Nah, di sesi ini harapan aku sih kita bisa banyak ngobrol dan sharing pengalaman yang bisa membantu teman-teman menentukan karirnya ke depan mau seperti apa gitu. Di sini pasti banyak teman-teman yang mungkin sedang kuliah, sedang mencari kerja, dan pengen menentukan ke depan itu mau seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan ada sesuatu yang pengen dibahas, tolong langsung masukin aja ke Q&A. Nanti kita bisa langsung bahas di pembahasan hari ini. Oke, langsung aja ke masuk ke intronya dulu. Kenapa sih sebenarnya kita perlu mempertimbangkan untuk berganti karir? Nah, di sini mungkin teman-teman bisa sharing juga ya, gimana pengalaman teman-teman setahun ke belakang ya, apakah punya teman atau keluarga yang melakukan perpindahan karir gitu. Bisa jadi karena perubahan situasi kondisi ekonomi gitu kan. Bisa perusahaannya tutup atau ada pemecatan dalam perusahaannya yang tidak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri gitu. Saya pribadi dan di lingkungan sekitar saya itu melihat di satu tahun ke belakang itu banyak banget teman-teman yang kena dampak dari ekonomi yang sedang turun. Apalagi di awal-awal pandemi, banyak banget teman-teman yang harusnya mungkin bisa karirnya melesat, tapi malah jadi kena PHK gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan otomatis kita harus pikir ya, putar otak gimana sih caranya biar bisa tetap bekerja, biar bisa tetap mendapatkan income buat membantu keluarga gitu. Jadi di kondisi yang sekarang ada gitu di sekitar itu banyak banget kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol sehingga kita harus bisa resilient istilahnya. Resilient itu ulet lah gitu. Gimana sih caranya kalau ada kondisi yang unexpected kita tetap bisa melakukan hidup kita, menjalani hidup kita dengan baik gitu. Jadi mempersiapkan untuk mengganti karir itu pada esensinya adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa siap menghadapi masa depan yang tidak certain gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini yang ikut webinar bisa sharing juga. Pernah nggak setahun ke belakang melihat teman-teman, keluarga, sekitar gitu yang terkena dampak dari perubahan ekonomi gitu, yang kena PHK, ganti karir dan sebagainya ya. Kalau ada pengalaman dari teman-teman, klik satu ya. Aku pengen tahu soalnya, apakah ini sesuatu yang relatable? Lumayan ada ya, banyak ya. Jadi ini sesuatu yang memang sedang terjadi gitu di dunia ini. Teman-teman ada yang komen nggak bisa ngeliat kamera, sekarang udah kelihatan ya? Kalau misalnya ada yang belum kelihatan kameranya, kabarin aja ya di kolom chat. Oke, lanjut Kak. Nah, karena kita udah tahu nih kondisi sekarang itu banyak yang tidak ideal gitu ya, banyak uncertainty atau ketidakpastian yang ada di dunia ini. Ada satu pertanyaan aku untuk teman-teman. Apakah sebenarnya, oke, banyak yang bilang belum kelihatan Kak. Kalau dari Kak Bianca kelihatan ya? Ya, kalau dari aku kelihatan udah aku pin dan spotlight juga sih Kak. Oke, oke. Mungkin ya, internet connection-nya kali ya dari beberapa teman-teman ya. Jadi ada yang udah kelihatan, ada yang belum kelihatan gitu. Hmm, oke, kita berarti langsung lanjut aja Kak ke slide berikutnya. Aku punya pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira kita bisa nggak ya memprediksi 1 tahun ke depan atau di masa depan itu akan seperti apa? Nah, ada yang bisa memprediksi masa depan, ada yang tahu nggak rumor-rumornya 2023 itu akan seperti apa sih?
banyak yang bilang kemungkinannya tidak bisa memprediksi masa depan gitu ya. Jadi kita nggak tahu pasti masa depan itu seperti apa. Tapi banyak yang komen juga tuh, masa depan bakal ada resesi gitu. Tahu dari mana sih bakal ada resesi? Mungkin dengar berita-berita ya kan 2023 bakal ada resesi. Nah, di slide selanjutnya Kak Bianca, kalau boleh next. Memang benar ada expert yang bilang bahwa 2023 akan dipenuhi dengan resesi global gitu ya. Dari mana mereka tahu? Expert-expert ini menganalisa data-data yang ada, terus banyak kondisi-kondisi ya. Ada yang bilang karena perang Rusia dan Ukraina, kondisi geopolitis yang ada di dunia ini gitu ya. Terus ada juga banyak expert atau riset-riset yang ditujukan untuk mencoba memprediksi masa depan itu seperti apa. Riset-riset seperti ini nggak selalu benar, tapi beberapa findingnya bisa kita jadiin patokan lah apa yang harus kita lakukan sekarang untuk supaya kita bisa siap di masa depan gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak siapin nih kita untuk ke masa depan, nanti ketika kondisi yang buruk itu terjadi, kita nggak punya modal kan untuk menghadapi kondisi-kondisi itu gitu. Jadi daripada kita tidak melakukan persiapan, terus kondisi yang tidak diharapkan terjadi, kita nggak punya persiapan gitu, lebih baik kita siapkan aja. Kalau kondisi yang tidak diinginkan ini tidak terjadi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah punya modalnya. Dan salah satu riset terkait masa depan itu bilang bahwa 85% pekerjaan di tahun 2030 itu masih belum ada saat ini. Jadi contohnya gini, misalnya teman-teman ada nggak yang pernah hidup di zaman kalau mau nonton film itu harus sewa DVD dulu gitu. Tukang sewa DVD gitu ya. Atau aku yang terlalu tua nih, ada nggak teman-teman yang merasakan ada ya? Berarti nggak terlalu tua ya aku. Jadi sekarang tukang sewa DVD masih ada atau enggak? Udah nggak ada kan? Karena mau nonton tinggal ke Netflix gitu atau ke service streaming lainnya atau bisa di YouTube gitu kan. Tukang koran juga udah nggak ada. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu. Nah, dan di masa depan juga bakal ada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini masih belum ada gitu. Dan masalahnya adalah karena belum ada, kuliahnya juga belum ada, sekolahnya juga belum ada. Jadi kalau misalnya kita kuliah sekarang, itu biasanya mempersiapkan kerjaan yang ada sekarang gitu. Kerjaan yang belum ada di masa depan itu belum ada persiapannya gitu. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang bakal punah dan banyak juga yang bakal muncul. Gimana caranya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa fleksibel gitu. Kalau misalnya pekerjaan yang kita jalani sekarang tiba-tiba hilang, dipecat gitu, amit-amit, kita tetap bisa menavigasi kondisi itu supaya tetap bisa mendapat pekerjaan. Jadi topik hari ini adalah menentukan kita mempersiapkan dirinya seperti apa dan modal-modal apa yang kita perluin untuk mempersiapkan diri kita supaya bisa fleksibel. Oke Kak, langsung masuk aja. Ini menarik banget ada yang sharing dulu nonton TV masih di kelurahan. Ini Mas Bagus Prasetyo umurnya berapa ya Mas bisa merasakan itu? Menarik juga cerita-ceritanya. Nah, aku lanjut ya. Ini pertanyaan yang menurut aku di sesi ini, kalau misalnya kalian lupa nih aku ngomongin apa, aku mohon untuk ingat satu konsep ini aja. Gitu. Jadi konsep yang aku pengen share di sini adalah konsep growth mindset. Nah, teman-teman mungkin bisa chat di kolom, familiar nggak sih dengan terminologi ini, growth mindset? Udah pernah dengar, udah tahu ini apa, atau ini pertama kali ngedengar kata-kata growth mindset? Udah ada yang, wah udah pada tahu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa sharing aja konsep growth mindset yang teman-teman pahami itu seperti apa. Nanti aku akan tambahin sedikit aja kalau teman-teman udah pada familiar. Nah, di sini ada yang baru pernah mendengar growth mindset untuk pertama kalinya nggak? Aku pengen tahu. Apa rata-rata udah tahu? Ini karena grupnya sih sepertinya grup-grup ambis ya, Sabtu pagi belajar gitu. Jadi udah tahu banyak nih tentang konsep-konsep seperti ini. Ada juga yang belum tahu ya. Karena ada yang belum tahu, aku akan jelasin dikit tentang growth mindset. Jadi ini growth mindset itu adalah pola pikir atau mindset kan pola pikir ya, untuk yang membantu kita untuk bisa resilient, bisa ulet gitu, bisa fleksibel dan bisa berkembang ke depannya gitu. Kenapa ini jadi penting? Ngomongin mindset jadi penting karena kondisi di sekitar kita itu banyak yang tidak bisa kita kontrol dan yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespon um, hal tersebut kan. Nah, yang paling bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri dan itu dimulai dari pikiran kita gitu. Nah, jadi growth mindset itu membedakan kita sama orang-orang yang punya kemungkinan untuk tidak berkembang ke depannya.
lawannya dari growth mindset kalau untuk konsep ini sekarang adalah fixed mindset. Nah, bedanya apa growth mindset sama fixed mindset? Growth mindset itu artian bahasa Indonesianya adalah pola pikir yang mental yang mau berkembang, ya kan? Mental yang bisa dikembangin. Kalau misalnya fixed mindset itu mentalnya terkekang. Nah, bedanya apa sih antara atau ciri-ciri orang yang punya growth mindset dibanding orang-orang yang punya mental terkekang gitu? Pertama adalah kalau punya masalah atau gagal, respon kalian itu seperti apa? Nih, mungkin teman-teman bisa sharing ya. Siapa yang sebulan ke belakang pernah merasakan kegagalan? Dan kegagalannya itu apa gitu? Kira-kira respon teman-teman merasakan gagal itu apa gitu? Apakah nyalahin diri sendiri atau nyalahin orang lain gitu? Ada yang gagal terus nih, curhat sedikit, Rizky ya, Rizky merasakan kegagalan. Responnya tuh apa yang ada di pikiran kita? Nah, orang yang punya mental untuk berkembang ketika menghadapi kegagalan itu menganggap bahwa kegagalan tersebut adalah kesempatan buat dia untuk belajar, ya kan? Tiap kita gagal kan berarti kita melakukan sesuatu yang belum benar, belum optimal gitu. Nah, jadi orang yang punya mindset untuk berkembang atau mental untuk berkembang ketika kegagalan, oke, apa yang bisa gue pelajarin dari kegagalan ini gitu. Karena kan abis kita gagal hari ini, besoknya kan masih bisa hidup kan, masih bisa bangun lagi gitu kalau belum meninggal ya kan. Jadi besok bisa dicoba lagi gitu sebenarnya. Cuman biasanya kalau gagal kan kita merasa sedih, terus merasa nggak pede, segala macam gitu. Gimana caranya kita mengembangkan pola pikir yang membantu kita untuk berkembang dibanding membantu kita untuk jadi terkekang gitu. Nah, aku mungkin mau nanya ya, berapa banyak dari kita yang kalau gagal itu responnya adalah oke, apa yang bisa aku pelajarin dari kegagalan selain nangis atau sedih ya karena gagal gitu. Ada nggak yang melakukan itu sehari-hari? Oke, bisa cerita nih yang melakukan gitu tuh udah mulai banyak nih Kak. Berarti ini grupnya nih lumayan lumayan oke nih sebenarnya menurut aku ya. Ada yang belajar lagi, ada yang nyoba lagi. Awalnya nangis terus nyoba lagi. Ya, jadi kalau ada emosi negatif itu emang jangan di ignore ya, jangan dibiarin gitu. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa kecewa. Tapi habis kecewa itu kita refleksi apa yang bisa dilakukan lebih baik ke depannya. Itu intinya dari growth mindset. Nah, kenapa aku bahas ini ketika membahas perubahan karir? Karena ketika melakukan perubahan karir, itu kita banyak nggak taunya kan. Jadi kemungkinan kita untuk gagal sebenarnya banyak, karena banyak hal yang belum kita pahami, belum kita kuasai gitu. Nah, ketika kita gagal, jangan sia-siakan kesempatan itu dengan tidak merefleksikan kegagalan itu penyebabnya apa dan apa yang bisa kita lakukan lebih baik ke depannya gitu. Jadi setiap kegagalan kita ditolak kerja, mungkin kuliah nggak lulus-lulus, segala macam itu jadi bahan refleksi kita untuk bisa berkembang. Jadi intinya jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak tahu, jangan bilang nggak mungkin. Tapi yang kita harus pahami di kita mungkin kita belum bisa, tapi suatu saat bisa-bisa. Belum tahu, suatu saat bisa tahu kalau kita belajar. Belum dicoba aja. Kalau gagal bisa dilatih lagi sampai kita berhasil. Intinya itu untuk growth mindset. Jadi hopefully teman-teman di sini sekarang merasa lebih pede ya menghadapi hidup gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak kegagalan, nggak lagi menganggap wah kayak ini bakalan gagal besok. Nggak, besok bisa aja berhasil gitu. Tetap tenang walaupun gagal, membandingkan dengan orang lain juga nih. Mas Rauf ini sangat-sangat bijak nih. Pede karena udah sering gagal itu juga penting. Nah, tapi jangan sampai karena kita kepedean kita nggak belajar. Intinya orang yang punya mental berkembang itu selalu belajar setiap saat kayak yang teman-teman lakukan sekarang. Oke, lanjut Kak. Kayaknya untuk yang pertama ini udah banyak yang tahu, jadi aku mau involve teman-teman nih untuk di sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini aku pengen teman-teman ngobrol on mic aja ya. Jadi kalau misalnya bisa ngomong, itu aku akan invite beberapa orang untuk ngomong supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih enak gitu. Nah, pertanyaan pertama yang aku pengen tanyain ke teman-teman di sini adalah kira-kira sukses itu bakat atau hasil dari kerja keras dan kenapa? Kalau teman-teman ada yang mau ngomong, bisa raise hand, terus nanti mungkin bisa dipilih sama Kak Bianca untuk on mic. Ada yang berani? Oke, teman-teman ada yang mau kalau ada yang mau jawab bisa bisa raise hand. Oke. Yang pertama itu dari Kak James Raubun. Mungkin kita bisa allow to talk ya. Mantap. Oke, kita tunggu dulu, Kak. Ayo Kak, tinggal yang udah bisa allow to talk, langsung ngomong saja. Mantep nih, aktif semua. Pada bilang kalau di kolom chat ya,
pada bilang hasil kerja keras nih, udah pada punya mental growth mindset nih, bagus nih. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kalau menurut saya itu sukses itu adalah kerja keras, sama seperti teman-teman yang sebelumnya. Bukan bakat. Kenapa demikian? Karena menurut saya kerja keras itu adalah, walaupun kita punya bakat, tapi kalau kita nggak kerja keras itu ya otomatis nggak bakalan bisa sukses, karena kunci dasar itu butuh kerja keras gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kita punya kerja keras namun tidak memiliki bakat, aku rasa sih bisa terlatih gitu, karena kerja keras itu sendiri yang effort kita sendiri yang akan menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin menjadi mungkin. Mantap. Itu sih Kak dari Mantap sekali, James. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang poin yang belum disebutin sama James? Yang raise hand masih ada yang mau? Satu lagi mungkin? Selamat siang. Siang. Oke, menurut saya sukses itu adalah hasil kerja keras. Dari kerja keras itu kita menemukan pengalaman yang nantinya bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Ya, jadi masa lalu itu memang tidak bisa dikendalikan, tapi bisa menjadi sebuah pelajaran. Dan masa depan itu adalah sebuah takdir dari Tuhan. Tapi dengan pengalaman tadi, kita bisa yang bisa kita kendalikan itu adalah yang masa kini. Jadi dari pengalaman tadi dan masa kini, kita berusaha untuk mencoba mempelajari trial and error-nya, sehingga menghasilkan sesuatu yang tadinya kita gagal, jangan sampai terjebak di lubang yang sama, dan tetap terus berkembang. Serta ambil juga nilai dari sebuah kegagalan tersebut untuk dijadikan sebuah motivasi, bahkan memperkuat mental kita di kemudian hari. Oke, itu aja. Mantap. Ini banyak kata-kata mutiara nih Kak ya, yang bisa di-post di sosial media. Makasih ya, Kak Armaido. Panggilannya apa ya? Armaido. Armaido aja. Armaido, oke. Terima kasih atas poinnya. Oke, aku cukupin dulu ya sharingnya. Ini aku ngedengernya aja tuh ikut termotivasi nih, jadi pengen bekerja keras juga gitu untuk menghadapi masa depan ya. Tapi aku suka banget poin yang disampaikan sama dua teman-teman kita tadi. Yang pertama adalah bahwa kerja keras itu menentukan sukses kita, karena percuma punya bakat kalau nggak diasah. Kedua, dari Kak Maido, kerja keras itu yang membuat kita menghasilkan pengalaman gitu kan, menghasilkan skill gitu. Kalau tanpa kerja keras kita nggak punya pengalaman, nggak punya skill, cuman mungkin punya bakat yang nggak terasah aja gitu. Jadi aku setuju banget 100% sama poin-poinnya. Jadi sepertinya kita udah mulai mirip-mirip nih pola pikirnya ya. Jadi mau mastiin juga nih, ada teman-teman yang nggak setuju nggak sama pernyataan tadi, atau semuanya setuju? Kalau semua setuju, aku lanjutin lagi ya. Pertanyaan kedua aku, ini mungkin lebih kontroversial ya, tapi kita harus bahas ini sedikit. Menurut kalian IQ bisa berubah atau enggak? Kalau misalnya bisa bilang 1 di kolom chat, kalau enggak bilang 2, atau boleh bisa atau tidak bisa juga nggak apa-apa. Pada bilang bisa. Oke. Ini sepertinya generasinya sudah mantap, ada yang IQ, SQ, EQ ya. Ada beberapa pertanyaan juga. Oke, aku lanjut aja. Jadi pada tahu kalau misalnya kecerdasan itu bisa dikembangkan, bisa berubah gitu. Nah, aku cuma pengen elaborate dikit. Nah, dari tempat kerja aku sebelumnya di suatu edtech juga, nggak tahu sih bisa nyebut merek atau enggak ya. Pokoknya adalah edtech di Indonesia. Itu kita sering banget melihat bahwa orang-orang yang belajar, yang bekerja keras itu IQ-nya bisa naik. Jadi sebelum ikutan tes masuk universitas, dia IQ-nya ada yang bahkan di bawah 100 gitu ya. Tapi setelah masuk universitas, IQ-nya bisa naik di atas 100 atau bahkan lebih gitu. Jadi kecerdasan itu fleksibel dengan hasil riset yang modern. Bahkan ada orang yang otaknya itu rusak karena kena penyakit, kena bakteri, otaknya mati gitu, cuma punya setengah otak, tapi karena konsep elastisitas otak, dia bisa tetap melakukan aktivitas selayaknya orang normal gitu. Jadi meskipun otak kita itu ada kerusakan, tetap bisa kita usahakan agar kita bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain. Jadi nggak ada alasan lagi ya, kita nggak pede karena merasa, aduh
kayaknya aku nggak secerdas orang ini. Enggak, itu bisa diusahakan gitu. Dan bisa dilalui dengan kerja keras juga. Nah, jadi intinya mungkin di sini nyamain mindset aja, persepsi, dan semuanya udah pada sama gitu. Jadi kita bisa lanjut ke step berikutnya, Kak. Oke, modal pertama growth mindset. Ya, itu ingat-ingat seumur hidup. Jadi kalau ada kesulitan, kegagalan, ingat lagi mindsetnya harus seperti apa. Nah, modal kedua yang akan kita bahas, mungkin kita bisa masuk slide berikutnya, Kak Bianca. Oke, adalah persiapan yang tidak dilakukan secara sendiri. Karena ini hasil observasi aku, dan mungkin teman-teman punya preferensi yang berbeda, tapi menurutku mau teman-teman itu punya preferensi belajar sendiri atau belajar berkelompok, punya komunitas itu selalu jadi pertimbangan yang penting gitu. Nah, komunitas ini ya nggak harus komunitas yang super besar, bisa juga komunitas kecil, tapi intinya adalah kita tidak sendiri. Ada satu riset mengatakan bahwa 37% pekerja profesional itu punya mentor. Nah, kira-kira ketika bekerja atau mencari kerja atau mengusahakan sesuatu itu nggak sendirian gitu. Teman-teman tipe orang yang kalau mau melakukan sesuatu sendirian atau sukanya nyari teman untuk ngelakuinnya. Mungkin bisa di-share juga ya di kolom chat ya. Dan di sini ada nggak yang punya mentor? Cari teman. Banyak yang cari teman ya. Oke, nanti kita akan ngomongin skill juga ya setelah ini ya. Ini kita modal-modal yang mindset. Enggak itu Adinda berarti lebih sendirian ya? Lebih nyari sendiri. Oke, di sini banyak yang sendiri, tapi ada juga yang punya mentor. James punya mentor, ada yang sendiri, ada yang punya mentor. Berarti ini lebih diverse ya. Nah, aku di sini pengen mencoba meyakinkan teman-teman bahwa berkomunitas itu penting gitu. Nah, mungkin di sini kayak James tadi yang punya mentor ya, ada yang jadi mentor. Oke, Mas Bagus ini udah the best banget nih, udah jadi mentor. Mungkin bisa sharing ya. Nah, nanti aku akan minta on mic juga kalau boleh gitu. Bisa sharing nggak kenapa sih alasan kita perlu punya komunitas atau punya teman atau punya mentor gitu yang melakukan usaha bareng-bareng gitu. Ada yang mungkin bisa sharing? Ngomong, aku tertarik sih kalau misalnya Mas Bagus atau Mas James bisa ngomong lagi ya. Oke, mungkin buat teman-teman bisa raise hand dulu. Ada yang lagi sendiri tapi pengen punya komunitas juga. Nah, ini cocok nih, ikutan kayak gini-ginian. Nanti kita bisa lanjutin lagi ya community-nya. Ada yang bisa ngomong? Kalau nggak ada, aku bisa lanjut. Kak James mau ngomong mungkin nih. Mantap, oke. Oke, sebentar. Oke Kak, Assalamualaikum, mohon izin ya Kak. Kalau aku sih sebetulnya tiga-tiganya ya, dan aku juga punya mentor. Kalau misalkan aku bisa, maksudnya mengerjakan bareng-bareng, sebenarnya tuh itu bersifat kondisional gitu. Jadi dalam hal apa dulu gitu, baru aku bisa mengerjakan bareng-bareng. Karena aku punya konsep sendiri gitu. Kayak misalkan, ya seperti itulah. Dan kalau misalkan, mengapa aku harus sebut mentor, kadang tuh ada beberapa hal yang aku nggak bisa mengerjakannya secara menyeluruh gitu. Jadi kayak masih bingung ini tuh harus mengerjakannya kayak gimana, harus secara bersama atau sendiri gitu. Jadi untuk mentor ini sendiri sebenarnya dia tuh sebagai netral gitu, maksudnya penyambung gitu antara memilih untuk mengerjakan sesuatu secara bersama ataupun secara individu gitu. Terima kasih Kak, itu aja. Oke, mantap. Ada lagi nggak Kak yang raise hand? Aku mau ngecek gimana cara ngeceknya. Kalau nggak ada, aku lanjutin. Tadi poinnya sebenarnya udah menarik banget ya. Aku rekap lagi. Jadi sebenarnya kadang-kadang butuh orang untuk ngasih kita feedback ya. Apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik, apa yang kurang, yang bisa diperbaiki, segala macam ya. Nah, inilah gunanya mentor, teman-teman. Atau komunitas yang punya pengalaman lebih gitu. Kenapa? Karena di komunitas itu pasti ada orang yang punya pengalaman lebih dulu dibanding kita, ya kan? Bisa jadi karena dia lebih tua, ya kan? Atau bisa jadi karena dia lebih berpengalaman. Nah, pengalaman-pengalamannya dia itu bisa ngasih kita insight lebih, karena kita nggak harus mengalami apa yang orang ini alami, tapi orang ini bisa ngajarin ke kita apa sih yang sebenarnya perlu disiapkan ke depannya. Nah, jadi punya komunitas dan punya mentor itu lebih untuk menyiapkan kita terhadap sesuatu yang kita belum tahu. Itu tuh penting gitu. Ya, gimana caranya kita tahu bahwa harus nyiapin sesuatu kalau kita masih belum tahu
sesuatu itu penting gitu. Jadi mentor bisa ngasih pengalaman, bisa ngasih cerita, yang dari ceritanya itu kita belajar banyak tanpa harus mengalami kegagalan yang sama gitu. Jadi kita saving waktu, ya kan? Dalam trial and error kita juga lebih efisien jadinya, karena kita nggak harus ngelakuin 10 kegagalan gitu. Kita mungkin cuman perlu ngelakuin 1 kegagalan yang belum kita terima dari mentor-mentor di sekitar kita gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan mentor itu juga sebenarnya sesuatu topik yang lain ya. Tapi intinya kalau kita butuh bantuan itu tanya aja ke orangnya. Biasanya orang-orang yang punya pengalaman lebih, kalau ditanya itu suka ngejawabnya. Karena dia juga kalau punya pengalaman ngapain disimpan sendiri kan. Lebih baik dibagikan gitu. Nah, jadi satu step untuk bisa berkembang dan apalagi melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan ketika kita ganti karir adalah nanya-nanya yang banyak ke orang yang pernah melakukan hal tersebut gitu. Jadi di sini rata-rata teman-teman pada pengen ganti karirnya ke bidang apa sih? Boleh di-share nggak di kolom chat? Nah, jadi misalnya ada yang orang-orang yang pengen pindah karir, teman-teman aku nih contohnya ya, aku punya teman lulusan SMK, dia kerja sebagai developer atau programmer gitu ya di satu perusahaan. Waktu di SMK dia itu belajarnya bahasa pemrograman untuk desain web aja. Tapi ketika dia masuk ke dunia pekerjaan, dia ganti haluan jadi ke bahasa pemrograman untuk bikin aplikasi di handphone. Itu kan sesuatu yang berbeda ya. Dan dia bisa melakukan itu dengan sangat baik. Tipsnya dia adalah tiap minggu dia nyobain sesuatu yang dia belum pernah coba. Jadi misalnya dia pengen bikin, oke gimana ya caranya bikin icon yang bagus gitu di mobile app. Nah itu dia nyobain 1 minggu. Minggu berikutnya topik yang berbeda lagi. Yang dia mau aja sesuai yang dia sukai gitu. Nah dengan menjalani itu terus-menerus dia bisa jadi developer yang oke banget gitu. Meskipun dia cuma lulusan SMK, bisa ngalahin yang lulusan S1, bahkan kalau aku bandingin sama developer dari India, dia juga menang gitu. Jadi keren banget orang-orang yang pendidikannya itu tidak membatasi dia, tapi malah membuat dia lebih powerful. Ada yang pengen ke UX, ada yang pengen ke grafis, ada yang digital marketing, banyak ya. Ada yang pengen translation segala macam, ada yang pengen entrepreneurship juga. Nah, itu semuanya bisa disiapkan. Kecuali kalau mau jadi dokter ya, kalau dokter kayaknya harus sekolah sih. Karena ada syarat dari regulasi ya, nggak boleh orang yang nggak belajar kedokteran praktek dokter, nanti malah jadi malpraktek. Oke, jadi intinya berkomunitas itu mencari pengalaman yang kita belum punya, dan biasanya kalau kita sharing pengalaman sama grup yang besar, itu wisdom-nya jadi makin kaya gitu. Karena nggak cuma satu perspektif doang kan, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita gabungin dan kita jadi lebih kaya dengan interaksi itu. Jadi kalau teman-teman belum berkomunitas, aku benar-benar saranin berkomunitas, mulailah dari cari mentor yang teman-teman cocok gitu. Kalau ada orang yang pelit ilmu, jangan peduliin yang pelit ilmu. Mungkin ada 1 orang yang pelit ilmu, tapi ada 9 orang yang mau berbagi ilmunya. Jadi fokus ke orang-orang yang mau berbagi ilmunya aja. Oke, lanjut nih Kak. Sekarang kita mulai ngomong ke spesifik ya. Ngomong spesifik tentang pengetahuan lamar kerja. Habis ini kita akan ngomongin tentang skill juga gitu. Kenapa aku mau mention ini? Ketika kita pindah karir, hal yang paling susah itu sebenarnya adalah meyakinkan orang yang mau hire kita bahwa pengalaman kita di sebelumnya itu relevan di bidang yang baru ini gitu. Dan kadang-kadang itu susah. Kenapa? Karena kita nggak punya pengetahuan gimana caranya membuat pengalaman-pengalaman sebelumnya itu terkesan masih selaras dengan apa yang kita mau apply. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan karya, kayak misalnya UX atau desainer, yang lebih penting sebenarnya adalah bikin portofolio. Kenapa? Karena portofolio itu nunjukin ke employer kita atau yang mau mempekerjakan kita bahwa kita tuh bisa nih melakukan pekerjaan ini hasilnya gitu. Prosesnya dia nggak perlu tahu, tapi ini hasilnya bagus nggak, suka nggak, kalau suka hire aku gitu. Nah, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang CV lebih penting, pengalaman-pengalamannya lebih penting. Artinya kita perlu nih pengetahuan-pengetahuan untuk membuat CV kita atau portofolio kita atau ketika kita melakukan wawancara kerja itu supaya eksekusinya itu bagus gitu. Dan ini perlu banyak trial and error gitu. Kalau bisa sebelum melakukan wawancara langsung itu ada trialnya dulu sama teman-teman, sama mentor segala macam supaya kita terlatih gitu, dapat feedback supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang basic. Nah,
Kebetulan di banyak resource-nya online, Pintarnya juga punya nih gimana sih cara bikin CV, bikin portofolio segala macam. Jadi nanti mungkin Kak Bianca bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi salah satu modal paling penting untuk bisa melakukan ini dengan baik adalah kita harus punya skill dulu, ya kan. Nah, di sini aku pengen ngomongin sedikit lebih dalam tentang gimana sih cara kita mendevelop suatu skill. Nah, di sini atau mendevelop suatu pengalaman ya, yang kalau kita belum pernah nih melakukan pengalaman itu sama sekali gitu. Jadi aku pengen bahas hal-hal yang aku tahu nih gimana caranya mendevelop skill dari yang paling simple sampai mungkin yang paling complicated. Tapi semuanya bisa teman-teman coba. Nanti kalau misalnya ada yang belum aku kolom komentar ya, jadi kita bisa lebih banyak diskusinya. Nah, aku pengen pertama bilang, untuk bikin CV dan portofolio kan kita butuh skill ya. Kita nanti naruh apa nih, kalau misalnya belum punya pengalaman, naruh apanya juga bingung kan. Karena kalau di CV nggak relevan, itu justru jadi poin negatif. Jadi misalnya kamu mau apply jadi writer atau translator, tapi yang ditaruh adalah aku pernah jagain tokonya ibu gitu. Itu nggak relevan kan. Orang baca itu malah kesel gitu. Malah ini kayaknya orang nggak ngerti instruksi deh. Ini dibuang aja gitu kan. Jadi kita harus nyari pengalaman yang relevan. Gimana carinya pengalaman yang relevan? Menurutku salah satu yang aku pernah lakukan untuk membangun skill yang paling efektif di konteks aku adalah ikutan lomba atau ikutan project-project yang terkait skill yang pengen dibangun. Contohnya, aku pengen develop skill bahasa asing. Nah, caraku adalah mengikuti lomba-lomba debat bahasa Inggris. Karena kan kalau misalnya ikutan lomba debat bahasa Inggris harus pakai bahasa Inggris ya. Ada juga sih debat bahasa Arab, tapi aku ikutannya debat bahasa Inggris. Dan karena aktivitas itu, awal-awalnya jelek nih, awal-awalnya kalah terus, nggak bisa lolos ke final gitu. Tapi lama-kelamaan, setahun, 2 tahun, lama-lama jadi bagus, lama-lama bahasa Inggris aku lebih terdevelop gitu. Dan kalau aku pengen buktiin ke employer, aku bisa ngomong bahasa Inggris. Pertama, aku bisa ngomong di interviewnya. Kedua, aku bisa nunjukin nih, aku pernah menang debat bahasa Inggris di mana aja gitu. Jadi lebih enak. Nah, kenapa lomba itu menurutku atau ikutan project itu penting? Karena kalau kita ikutan lomba, itu kita merasakan langsung semua ups and down-nya ketika melakukan ketika nge-develop skill itu. Kita tuh nggak bisanya di mana gitu. Kita ngelihat orang yang lebih jago, kita pengen seperti mereka, jadi terinspirasi juga. Dan kita bisa ngobrol satu sama lain dengan peserta lain untuk sharing pengalaman, gimana sih caranya biar bisa lebih berkembang, gimana caranya biar bisa menang. Dan kalau kalian kompetitif, itu pasti kalian bakal merasakan sendiri pengen menang, jadi usahanya jauh lebih keras gitu. Nah, jadi aku rekomendasiin banget ikutan lomba. Kalaupun kalian gagal, nggak menang, kalian nggak akan mati gitu. Nggak seperti kalau kerja kan. Kalau kerja mungkin kalau gagal dipecat gitu. Tapi kalau lomba gagal ya tinggal ikut lomba yang lainnya gitu. Nah, jadi aku rekomendasiin banget nih untuk ikut lomba supaya punya pengalaman atau ikut project-project ya. Bisa juga project translation, project-project freelance yang bisa dicari online gitu. Kalian ikut dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Lumayan kalau misalnya kalian bisa tembus nih satu project aja itu kan bisa dapat bayaran juga meskipun mungkin belum seberapa di awal-awal karena belum punya pengalaman. Tapi lama-kelamaan kalian makin jago, makin banyak belajar dari pengalaman itu, kalian juga bakal dibayar lebih mahal, bisa jadi side project juga. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikutan proyekan-proyekan kecil, lomba-lomba, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan skill yang kalian mau develop. Terus kedua, bootcamp atau belajar online, apakah itu direkomendasikan? Pertama, banyak bootcamp yang udah gratisan gitu ya. Tapi yang lebih penting dari bootcamp itu sebenarnya adalah gimana caranya kalian punya karya setelah belajar hal tersebut. Jadi jangan cuma nonton videonya, ya kan? Tapi juga punya karya dari hal tersebut. Jadi setelah ini nih, jangan cuma berhenti dari nonton video webinar hari ini ya. Tapi teman-teman abis ini coba siapin CV teman-teman, coba siapin portofolio teman-teman, coba berkomunitas, ngobrol sama teman-teman atau mentor yang punya pengalaman lebih, supaya teman-teman jadi lebih ter-empowered, punya pengalaman yang lebih kaya, lebih pede lagi untuk menjalani karir barunya di masa depan. Gitu. Oke, untuk poin yang ini aku sudahi. Lanjut ke yang berikutnya, Kak. Ini ada beberapa trik-trik lagi untuk bisa lebih powerful lagi kita mencoba hal-hal yang baru. Pertama itu belajar bahasa asing karena banyak materi-materi belajar orang-orang keren di luar sana yang nggak bisa bahasa Indonesia. Mungkin bisanya bahasa Inggris, mungkin bisanya bahasa-bahasa lain gitu. Jadi jangan lupakan nih untuk mempelajari bahasa asing supaya kalian bisa mengakses informasi, mengakses mentor-mentor keren, mengakses hal-hal yang kalian nggak bisa akses kalau cuma punya bahasa Indonesia doang.
Dan yang kedua yang paling penting adalah ketika kita gagal dan nerima kritik, itu nggak usah baper, tapi fokus di oke, kritik ini berarti aku harus improve-nya seperti apa. Ini sulit banget dipraktekkan. Tapi kalau kalian bisa mengkombinasikan usaha-usaha modal-modal tadi dengan mental yang ini, kalian bakal jadi anti apa ya, resilient banget lah, nggak mudah untuk jatuh gitu mentalnya. Nah, sekarang aku akan masuk ke sesi Q&A yang lebih seru ya. Ini udah banyak banget pertanyaan. Aku akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman paling relate gitu ya. Kira-kira mau bahas Ikigai atau mau bahas tentang gimana caranya memahami diri sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa kasih input juga apa pertanyaan-pertanyaan yang paling mau dibahas. Ini kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan peserta bisa lihatnya ya, Kak Bianca? Harusnya sih bisa Kak, cuman dari tadi sebenarnya aku udah pilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menarik nih buat ditanyain ke Kakak nih. Boleh. Aku yang pilih aja kali ya Kak pertanyaannya. Oke. Supaya Kakak juga bisa baca, aku kirim di kolom chat ya pertanyaan yang aku pilih. Siap. Oke, pertanyaan pertama itu ada dari Kak M. Rauf. Kapan waktu yang tepat ketika kita harus pindah haluan karir atau pindah ke pekerjaan yang tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan? Kadang saya merasa bingung karena saat ini pekerjaan yang saya apply kebanyakan berkriteria harus ada pengalaman di bidang IT misalnya. Sedangkan daya fresh graduate adalah notabene itu mencari pengalaman kerja di luar magang karena tidak semua ada pengalaman magang juga. Benar. Nah, ini dilemanya market job sekarang. Jadi hampir semua market job sekarang kan minta ada pengalaman. Padahal ada yang fresh graduate belum ada pengalaman. Bahkan yang anehnya lagi, intern itu ada juga yang minta punya pengalaman ya. Jadi pertama, kalau misalnya kalian belum punya pengalaman sama sekali, saran aku adalah cari program-program internship. Banyak sekarang program-program internship berbayar, dan cari program internship yang tidak memerlukan pengalaman, karena harusnya intern itu nggak butuh pengalaman gitu. Intern itu tempat kita untuk mencari pengalaman gitu. Dan internship itu harus di tempat yang besar. Tempat yang kecil pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena di program internship yang kita cari adalah pengalamannya. Jadi ketika nanti cerita, yang kita fokusin untuk kita ceritain ke employer kita adalah pengalaman aku di internship ini ngapain sih gitu. Aku punya experience kerja sama developer yang lebih profesional, sama project manager, setiap hari ada stand up, ada retrospektif, aku terbiasa pakai sistem agile, aku pakai GitHub atau dan lain sebagainya. Itu tuh untuk menunjukkan pengalaman aja, meskipun sedikit nggak apa-apa, yang penting kamu jadi tahu udah pernah melakukan ini meskipun cuma untuk 3 bulan gitu. Kalau belum bisa mendapatkan internship, apa yang bisa dilakukan? Bisa juga bikin project pribadi pakai portofolio. Jadi meskipun nggak ada internship, tapi ada pengalaman membangun portofolio, ya kan? Portofolionya semakin useful, itu semakin oke. Bisa juga nyari freelance, kalau misalnya kalian skill-nya lebih gitu ya. Karena kalau freelance kan berarti dibayar, itu bisa dianggap juga sebagai pengalaman kerja, meskipun kalian nggak disewa sama perusahaan gitu, kalian nyari kliennya sendiri. Kalau misalnya belum bisa freelance yang ke klien luar negeri, freelance ke klien Indonesia, freelance ke saudara. Jadi pengalaman itu sebenarnya banyak banget bisa dibangunnya. Jadi jangan khawatir kalau belum punya pengalaman. Banyak cara untuk menunjukkan kalau kita punya pengalaman gitu. Tapi intinya kita harus siapin pengalamannya mau seperti apa gitu, yang kita bisa akses. Mungkin internship, mungkin bikin proyek pribadi, portofolio pribadi, mungkin juga freelancing gitu. Jadi aku punya 3 opsi itu. Kalau kalian punya opsi yang lain bisa juga dicari ya. Terus gimana caranya mengakses pekerjaan-pekerjaan yang mau kita tuju. Nah, tips aku adalah ketika kita udah punya modal pengalaman meskipun itu sedikit, cari posisi-posisi yang entry level. Jadi ada posisi yang senior, ada posisi yang entry level. Nah, posisi entry level itu biasanya di-expect-nya punya pengalamannya nggak terlalu tinggi. Jadi punya pengalaman sedikit pun masih bisa dicoba nih. Ada probation soalnya kan kalau di perusahaan. Jadi probation itu menunjukkan kita bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Kalau kalian nyarinya yang pengen langsung gajinya tinggi, yang senior, ya pasti diharapinnya juga punya pengalaman yang lebih gitu. Jadi ketika mencari pekerjaan untuk pertama kali, cari pekerjaan-pekerjaan yang entry level
it's okay gajinya belum sesuai yang kalian harapkan, tapi itu jadi investment kalian. Setelah tahun, 2 tahun punya pengalaman, kalian bisa minta promosi di perusahaan kalian. Atau kalian bisa mencari pekerjaan lain yang lebih senior lagi. Jadi nabung pengalaman dulu di awal itu jadi penting supaya kalian bisa lebih punya experience. Intinya seperti itu. Kak Rauf, ini udah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Dede Hendarlan. Bagaimana jika pekerjaan kita itu udah nyaman tapi tidak ada jenjang karirnya untuk ke depan dan karir kita stuck? Apakah kita harus pindah kerja untuk menunjang karir atau gimana nih Kak? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat-sangat pribadi untuk dijawab sebenarnya. Tapi yang aku bisa share di sini adalah pekerjaan kita itu ada elemen-elemen yang kita consider gitu ya. Mungkin nggak semuanya bisa kita capai. Jadi ada pekerjaan mungkin yang nyaman, tapi gajinya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Ada pekerjaan yang gajinya oke banget, tapi nggak ada work-life balance, sibuk banget, kerjanya sampai malam terus high stress juga, bosnya mungkin demanding, segala macam gitu. Nah, yang bisa aku saranin buat Mas Dede Hendarlan adalah nge-list out. Yang penting buat kita itu apa? Apakah gaji dan benefit itu yang paling penting, atau stability karir yang paling penting? Karena contohnya nih, di startup itu gajinya relatif lebih tinggi kan, tapi sebenarnya kerjaannya nggak stabil. Bisa jadi tahun depan perusahaannya tutup. Bisa jadi tahun depan banyak pemecatan gitu yang kayak terjadi di tahun ini ya kan. Berarti dia men-sacrifice stability di kerjaan untuk gaji yang mungkin lebih tinggi gitu. Nah, tapi kalau Mas Dede tipe orangnya ya nggak pengen terlalu banyak resiko, carilah pekerjaan-pekerjaan yang perusahaannya lebih stabil meskipun gajinya nggak sebesar itu gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan semua aspek. Apa sih yang paling penting untuk diriku? Apakah itu work-life balance? Apakah itu gaji and benefit-nya? Apakah itu bosnya, personality-nya seperti apa? Apakah lingkungan kerjanya itu di list dan diprioritaskan? Jadi kalau misalnya ternyata jawabannya Mas Dede pengen mempertimbangkan untuk aku pengen karirnya lebih jelas ke depannya, berarti tempat yang Mas Dede saat ini jalani itu bukan tempat yang terbaik untuk Mas Dede, karena harusnya pengen ada jenjang karir yang lebih baik gitu ya. Nah, saran dari aku adalah coba obrolin sama supervisor atau bosnya Mas Dede, tanya, ini bisa nggak ya pekerjaan aku punya jenjang karir ya ke depannya? Bisa jadi Mas Dede dipromosiin ke posisi di perusahaan itu yang lebih punya jenjang karir. Kalau udah mentok, berarti Mas Dede bisa pertimbangkan untuk pindah posisi gitu. Jadi ini sangat personal, harus diobrolin sama bosnya juga, harus banyak refleksi diri, tapi semoga menemukan jawaban yang terbaik untuk Mas Dede ya. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, kita udah ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Rini Anastasia. Izin bertanya Kak, saya pernah memahami dan menjalani sebuah masa di mana saya menjalani rutinitas saya dengan bekerja keras untuk mencapai karir saya. Tapi suatu saat saya merasa masalah terhadap diri saya, jadi malas dan gak bersemangat lagi. Apakah ini rasa jenuh karena saya tidak termotivasi lagi? Saya juga Kak pernah mendengar yang namanya ikigai dalam menyeimbangkan hidup dan karir. Akan tetapi saya tidak mendapatkan passion saya dalam mencapai karir saya. Jadi saya bingung harus menentukan tujuan karir saya ini seperti apa. Langkah apa yang seharusnya saya lakukan Kak jika saya sudah mengalami karir yang tinggi akan tetapi saya tidak merasakannya dalam hidup saya sehari-hari. Oke, ini Mbak Rini pertanyaannya sangat dalam banget ya, pengalaman Mbak Rini yang bekerja keras nih, tapi kok kayak lagi kehilangan arah. Nah, ini banyak banget sih teman-teman aku juga yang mungkin udah pengalaman kerjanya di atas 3 tahun, 5 tahun, itu mulai merasakan kejenuhan ya. Ada kejenuhan, tapi kadang-kadang juga burnout. Burnout itu mungkin translasi paling tepatnya adalah kecapean kali ya, capek mental gitu. Kayak kita kerja keras terus sampai jam 12 malam, jam 11 malam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba burnout, nggak pengen melakukan apa-apa lagi tiap Senin, ngerasain anxiety, kayak tidak merasakan fulfillment di pekerjaan. Nah, ini juga satu hal yang sangat-sangat personal dan nggak bisa dijawab secara template ya. Jadi aku karena aku nggak begitu tahu Mbak Rini seperti apa, mungkin aku kasih pointer aja gitu untuk Mbak Rini. Nah, di pekerjaan kita kan sekarang sering banget mendengar konsep ikigai. Buat teman-teman yang belum tahu ikigai, ikigai itu konsep gimana sih caranya menyeimbangkan apa yang kita cintai, apa yang bisa kita kerjakan
itu tuh seiring gitu. Jadi passion dan pekerjaan itu lebih harmonis. Tapi sebenarnya ikigai itu lebih dalam lagi. Karena ikigai itu nggak bisa cuman kita kotret di kertas, tapi harus dicoba gitu di hidup. Jadi ketika Mbak Rini merasakan, oh ini pekerjaan aku dan passionku ini masih belum cocok gitu. Berarti artinya masih harus explore, ya kan? Pekerjaan apa yang memberikan Mbak Rini perasaan bahwa pekerjaan itu bermakna dan sesuai dengan passion Mbak Rini, ya kan? Dan artinya nggak boleh berhenti di posisi yang sekarang gitu. Nah, apakah bisa kerja keras tapi hasilnya tidak memuaskan? Nah, kalau masalahnya kerja keras Mbak Rini itu tidak menghasilkan apa yang Mbak Rini harapkan, berarti yang harus dievaluasi adalah sebenarnya pekerjaan ini kenapa tidak menghasilkan yang aku harapkan? Apakah karena kondisinya atau karena caraku bekerja keras mungkin belum yang paling optimal gitu. Itu kita juga harus kritis dan berani mengambil keputusan. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bekerja keras nih tapi tidak diapresiasi oleh pihak perusahaannya. Itu bisa juga terjadi ya di kondisi Mbak Rini. Aku kurang tahu. Tapi itu semua elemen-elemen yang tadi Mbak Rini pertimbangkan, itu benar-benar harus direfleksikan. Dan yang paling penting adalah Mbak Rini harus tahu diri Mbak Rini itu seperti apa. Apa yang Mbak Rini cintai, apa yang penting buat Mbak Rini. By the way, banyak orang mikir kalau misalnya kita kerjain hal sesuai passion, itu segalanya jadi mudah. Nah, itu tuh nggak benar ya teman-teman. Karena makin penting passion kita, itu kita tuh makin willing untuk bekerja keras dan susah-susah untuk mencapai hal itu. Jadi mungkin di sini ada yang bisa sharing ya, passion kalian apa? Kalau aku pribadi, aku punya passion di pendidikan. Nah, untuk melakukan atau berkontribusi di dunia pendidikan itu susah banget menurutku. Gitu. Jadi setiap hari itu aku menemukan challenge, kesusahan, kesulitan. Tapi karena itu penting untuk aku mau melakukan itu dengan sukarela gitu ya. Dengan mungkin kadang-kadang happy, kadang-kadang juga stres gitu ya. Tapi aku melakukan itu dengan sukarela karena itu adalah sesuatu yang penting untuk diri aku. Misi hidup aku itu inline terhadap hal tersebut gitu. Nah, jadi coba refleksi diri lagi, apa yang penting untuk Mbak Rini, dan gimana caranya Mbak Rini menemukan hal yang membuat Mbak Rini punya energi lebih gitu. Jadi kalau aku lagi kesulitan kerja nih, tapi tahu bahwa oh ya ini anak-anak yang pakai solusi atau produkku itu bisa belajar bahasa dengan lebih baik, aku jadi happy lagi. Aku nggak jadi stres. Atau stresnya dari 100 berkurang jadi 50. Nah, coba cari hal-hal yang bisa membuat kalian punya energi lebih, punya kekuatan lebih, dan disitulah poin di mana kalian menemukan, oke, ini apa yang aku cintai dan apa yang aku lakukan mulai punya sinerginya. Jadi jangan berhenti sampai kalian merasakan itu, dan memang itu butuh perjuangan panjang, pengalaman panjang, dan refleksi. Pengalaman kalian itu sudah membuat kalian lebih dekat nggak sih untuk mensinergikan antara apa yang dilakukan dan apa yang kalian cintai, intinya gitu. Wah, luar biasa banget ya jawaban dari Kak Lutfi. Semoga tadi itu jawabannya menjawab ya Kak Rini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febrianti Nabila nih. Bagaimana pendapat Kakak kalau semisal dari diri kita masih setengah-setengah antara iya dan tidak untuk pindah haluan karir? Apakah harus yakin jika kita ingin pindah haluan atau gimana nih Kak? Kalau saranku kalau belum yakin, jangan dulu pindah karir, tapi coba dulu di konteks yang tidak terlalu beresiko. Misalnya coba dulu, misalnya kalian pengen masuk UX nih. Jangan pindah karir dulu nih kalau kalian belum di UX, tapi coba dulu ikutan bootcamp UX atau coba dulu bikin portofolio UX, kalian suka atau enggak. Coba dulu freelance UX, kalian suka atau enggak. Coba dulu ngobrol sama orang yang kerja di UX, pikirin nih, itu tuh yang kalian mau atau tidak. Tapi jangan dulu tinggalin pekerjaan yang sekarang. Karena kalau udah ngomongin karir, itu kalian menginvestasikan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, sayang kalau masih belum yakin. Jadi jangan melakukan pekerjaan atau tindakan yang beresiko, tapi kurangin resikonya. Ngobrol sama orang yang udah pengalaman di UX gitu kan, atau ngomong ke orang yang udah masuk perusahaan itu duluan, tapi jangan pindah dulu gitu, atau ikutan lomba, atau bikin portofolio. Pastikan kalau itu benar-benar yang kalian cintai, karena nanti setidak-tidaknya ya biasanya kalian bakal melakukan itu selama probation period 3 bulan kan, atau kalau keterima berarti 1 tahun gitu misalnya selama kontrak, dan itu waktu yang panjang. Sayang banget kalau itu ternyata bukan yang kalian benar-benar pengen gitu, kayak jebakan Batman. Jadi kurangi resikonya ya, Febri. Pastiin itu sesuatu yang kamu mau invest untuk setidaknya 3 bulan atau 1 tahun.
Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, mungkin karena mengingat waktu juga udah jam segini, mungkin kita bisa kasih satu pertanyaan lagi ya Kak untuk dijawab. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak Safira Intan Prameswari. Kak, kalau mau pindah haluan karir kan berarti kita harus mempelajari hal baru. Lalu bagaimana dengan ilmu yang sudah diterima sewaktu kuliah atau sebelum-sebelumnya? Apa akan jadi tidak bermanfaat? Jadi bagaimana kalau kita mau pindah haluan karir di luar kemampuan kita, tapi ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya juga masih bisa terpakai nih Kak. Apakah harus melakukan keduanya? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget ya. Jawabannya mungkin agak panjang, tapi kalau aku pengen persingkat adalah jangan sia-siain pengalaman kita di masa lalu, mau itu seaneh apapun. Karena yang bikin kita unik adalah pengalaman diri kita gitu. Dan kalau makin unik background kalian, misalnya backgroundnya jadi kedokteran, tapi kerjanya mungkin di bidang marketing, berarti kalian punya strength yang spesifik banget. Mungkin kalian kalau misalnya marketing produk-produk kedokteran itu bakal keren banget ya kan. Yang orang lain tuh teman-teman kalian nggak ada yang punya, nggak ada ilmunya. Ini tuh adalah aktivitas untuk connecting the dots, nyari tahu hubungan masa lalu kalian dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Dan itu emang nggak bisa cepet ya. Jadi kadang-kadang inspirasinya itu terjadi begitu aja, tapi saran aku adalah coba cari koneksinya. Apa yang bisa dipakai dari pengalaman kalian, gimana caranya mengaplikasikannya ke pekerjaan kalian sekarang. Kalau kalian bisa connecting the dots dari semua pengalaman di masa lalu kalian ke kerjaan yang sekarang, itu makin unik kalian, makin punya strength, makin nggak bisa di-replace sama, sekarang kan rame tuh AI, Artificial Intelligence. Pengalaman kalian yang unik membuat kalian makin makin berharga dan tidak bisa di-replace sama AI seperti itu. Jadi kalau jawaban singkatnya nggak akan sia-sia, cuman kita harus perlu bekerja keras untuk nyari tahu hubungannya seperti apa. Karena yang tahu jawaban itu adalah kita sendiri. Itu balik lagi ke ilmu Ikigai juga, apa yang kita good at itu kita sendiri yang menentukan strength kita di mana. Dan makin tua nih, makin kita, kalau aku udah lumayan berumur ya gitu ya, makin fokusnya jangan ke kelemahannya doang, tapi makin fokusnya adalah ke strength aku seperti apa, pengalaman aku seperti apa yang pernah aku rasakan, apa yang pernah aku coba, apa yang pernah aku gagal, apa yang pernah berhasil, itu semua dibawa ke masa sekarang, dan itu semua aku tunjukin ke perusahaan aku yang sekarang bahwa ini yang membuat aku unik, ini yang membuat aku harus di-hire sama kamu gitu, bukan orang lain, intinya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfi atas jawaban-jawabannya yang luar biasa dan pastinya juga sangat membantu teman-teman yang kebingungan ya saat ini. Semoga semua jawaban dari Kak Lutfi tadi bisa menjawab semua pertanyaan dan mungkin jika ada yang belum dijawab, mohon maaf karena ternyata kan ada 47 orang nih ya Kak yang memberikan pertanyaan, nggak mungkin kita jawab semua di sini sekarang. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa mewakili kebingungan-kebingungan teman-teman dan semoga pemaparan materi dari Kak Lutfi juga bisa memberikan pencerahan lah kepada teman-teman semua yang sedang mau berpindah haluan karir. Mungkin segitu aja Kak dari sesi Q&A kita, mengingat waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak kepada Kak Lutfi yang sudah memberikan pemaparan materi yang menarik, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga. Terima kasih banyak juga untuk waktu yang sudah Kakak luangkan untuk berbagi cerita dan sharing-sharing juga nih sama teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak sekali lagi dan jika Kakak mau meninggalkan ruangan duluan sudah boleh ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, semangat terus. Kalian luar biasa nih. Sabtu pagi semangat belajarnya tinggi banget. Oke, aku doain the best luck untuk kalian di masa depan semuanya ya. Thank you so much. Oke, thank you Kak. Nah, buat teman-teman semua yang udah gak sabar nih buat isi link sertifikatnya akan aku kirim sekarang ya. Sebentar.